Baik, Jawa Tengah. Teman-teman dari Rohis Provinsi Jawa Tengah, seluruh hadirin yang saat ini menyaksikan ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih, sebuah penghormatan buat kami diberikan kesempatan di acara Tabligh Akbar ini untuk bersilaturahmi. Saya yakin di keluarga besar Rohis ini banyak teman-teman yang ilmunya ya sangat lebih tinggi dari saya pribadi. Tapi saya sangat terima kasih. Saudara-saudaraku, tolong nanti MC ya, saya dikasih waktu berapa menit, saya nanti kabarin ya, kalau kepanjangan ya. Nah, sampaikan aja, nanti kalau udah selesai, udah cukup Pak Fauzi, ceramahnya nggak mutu, ditutup juga boleh. Saya terima kasih, karena sejak dulu saya orang organisasi, sejak masih SMA, SMP, saya senang berorganisasi. Karena apa? Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Iya. Untuk apa kita punya ilmu kalau nggak ada manfaatnya? Untuk apa kita punya harta kalau tidak ada manfaatnya? Nggak ada artinya. Teman-teman semuanya yang saya hormati, teman-teman yang saat ini mendengarkan Bapak Ibu, kalau Anda ingin bahagia selamanya, ini janji Allah loh. Tidak gampang kena penyakit, ya, tidak gampang susah, banyak, minimal ada 6. Di dunia ini saudara-saudaraku, semuanya saja. Kalau Anda ingin bahagia selamanya, jangan pernah Anda hilangkan 6 perkara ini dalam hidup kita. Yang nomor 1 adalah ilmu. Yang nomor 2, berbakti kepada orang tua. Yang nomor 3, makan makanan yang halal. Yang keempat, ingat kepada mati. Yang kelima, silaturahmi. Dan yang keenam adalah husnudon atau berprasangka baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebesar apapun yang kita miliki, semua ini, ilmu, harta, itu kalah yang namanya akhlak. Maka Rasul itu diutus, liutamima makarimal akhlak. Nah, sumber akhlak pertama adalah ilmu. Ilmu. Kenapa orang punya ilmu kok nggak sedih? Loh, orang kalau punya ilmu bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Jadi sebenarnya orang kaya, orang punya pangkat, orang punya kedudukan, orang punya apa saja, begitu dia berhenti mencari ilmu artinya putus. Makanya salah satu kewajiban Islam selama kamu masih punya nyawa dan kamu masih punya berpikir 2 hal, yaitu mencari ilmu dan sholat. Artinya bahwa sholat sama ilmu berbanding lurus. Nah, jadi ilmu. Nah, teman-teman yang ada Rohis, adik-adik kami yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun di daerah, kita itu harus belajar kepada siapa saja. Belajar kamu sama orang pinter, belajar pula kamu sama orang bodoh. Belajar kamu sama orang kaya, belajar juga kamu sama orang miskin. Belajar kamu sama orang sehat, belajar juga kamu sama orang sakit. Belajar kamu sama orang waras, belajar pula kamu sama orang gila. Ilmunya yang diambil. Kasih contoh, orang gila itu kenapa ya nggak pernah kena COVID ya? Apa ya sebabnya? Itu dicari, digali loh. Ya. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, berarti orang itu sudah kehilangan kebahagiaan. Nah, makanya kemudian Rasul mengatakan begini, waman aradad dunya fa'ni bil ilmi, waman aradal khairata fa'ni bil ilmi, waman aradahuma fa'ni bil ilmi. Dengan ilmu. Sehingga sesuatu kalau tanpa ilmu itu menjadi berat. Dunia tanpa ilmu. Padahal wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita ketipu.
Itu yang pertama. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kenapa? Loh, ilmumu itu enggak ciri orang punya ilmu itu kan hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas itu di mana? Keluargamu, orang tuamu. Kalau kau sudah menikah, istri, suami, anakmu. Ya, maka rumah kecil itu disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, rumahku surgaku. Jadi kamu tidak mungkin dapat surga besar di akhirat kalau surga kecil aja nggak bisa kamu urus. Ya, jadi adik-adik, untuk menunjukkan bahwa kamu berilmu bermanfaat dulu. Maka kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum, keluargamu, dirimu. Kok jadi ketemu situ Pak Fauzi? Gini, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Orang tua ada dua untuk anak-anak yang ris. Siapa? Orang tua yang melahirkan kita, guru-guru yang mengajarkan kita tentang baik dan buruk, halal dan haram. Nah, itu yang kedua. Jadi surga kecil itu ada di rumah orang tua kamu dan surga besar itu di akhirat. Maka walaupun kamu orang pinter, ibadah kamu tekun, tapi nggak menghargai orang tua, nggak menghargai guru kamu, ridhonya hilang. Tak kasih tahu nih teman-teman, orang masuk surga bukan orang yang ahli sholat, bukan yang ahli dzikir, bukan yang ahli sedekah, bukan. Oh, banyak orang ilmunya tinggi, tapi jadi pembunuh. Siapa Abdurrahman ibnu Muljan? Dia hafal Quran, dekat dengan Nabi, tapi menjadi pembunuh. Siapa yang dibunuh? Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Pemuda yang pertama kali masuk Islam. Pemuda yang pertama kali sholat berjamaah dengan Nabi. Pemuda yang menjadi anak mantunya Kanjeng Nabi. Dibunuh. Yang membunuh orang yang hafal Quran. Makanya orang yang masuk surga, adik-adik para pemirsa, itu bukan orang ahli ibadah, bukan ahli zikir. Ya, bukan. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapat rahmah Allah. Kasih sayang Allah. Orang yang mendapat hidayah dari Allah. Mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang mendapat maghfirah, ampunan dari Allah. Dan yang keempat, orang yang mendapat ridho dan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, binatang pun banyak yang masuk surga karena diizinkan oleh Allah. Kalahkah kita dengan binatang? Kalahkah dengan burung-burungnya Nabi Sulaiman yang masuk surga? Kalahkah dengan kita kambingnya Nabi Ismail yang masuk surga? Kalahkah kita dengan untanya Nabi Muhammad yang masuk surga? Bahkan kalahkah kita dengan anjingnya Askabul Kahfi? Itu binatang-binatang loh. Yang berbakti kepada gurunya, kiainya dakwah dia ikuti. Anjing itu dilempari batu pun ikhlas asalkan ikut Pak Kiai. Diselamatkan oleh Allah dan dia masuk ke dalam surga. Yang kedua. Yang ketiga adalah makanan yang halal. Saudaraku, makanan yang halal ini sumber daripada sumber akhlak manusia. Tak kasih tahu tuh. Kalau ilmu itu cahayanya, kalau makanan itu energinya. Saudara-saudaraku yang saat ini ada di Zoom. Ya, sekarang gini mas, mohon maaf adik-adik rohes. Ya, mata kita bisa melihat ada energi. Telinga kita bisa mendengar ada energi. Otak kita bisa bekerja ada energi. Yang berasal dari mana? Dari makanan. Makanan itu sumber energi. Kalau yang kita makan makanan yang haram, makanan yang kotor, artinya energi yang keluar dari kita juga kotor. Pernah dengar riwayat kan? Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli dzikir, ada orang ahli segala-galanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan kemudian doanya itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Allah cuma ngomong gini nih. Hei mas, kamu doa kusuk banget deh. Aku itu maha suci. Tapi mulutmu kotor, pikiranmu kotor. Mana mungkin aku yang maha suci mendengar dari mulutmu yang kotor, pikiranmu yang kotor. Tuh, dari makanan yang halal. Jadi kalau Anda berdoa pakai makanan yang halal, susah untuk diterima. Maka salah satu syarat agar doa itu dijawab oleh Allah adalah berpuasa. Hatinya, pikirannya jernih. Wah, itu luar biasa. Pemirsa, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Karena saya sambil lihat di YouTube tuh di samping saya. Karena saya ada di studio saya. Nah, kalau yang kurang nanti bisa nontonlah di YouTube saya Fauzi Arkan.
Banyak di situ pidato-pidato saya dengan guyonan-guyonan ya. Kemudian yang keempat adalah ingat kepada mati. Zikrul maut khairun nasihah. Ingat kepada mati. Saudara-saudaraku, mati itu nggak urut umur, urut cabut. Mati tidak menunggu tuamu, mati tidak menunggu sakitmu, mati tidak menunggu tobatmu. Mati itu urut cabut, bukan urut umur. Itu. Ya, muda dulu banyak, malah yang tua-tua jarang mati loh. Jarang-jarang trek-trekan, jarang-jarang maksiat kok. Mati itu urut cabut, bukan urut umur. Nah, dan sekarang ini data yang kami terima, saudaraku, kematian terbesar itu bukan pada sakit, tapi apa? Serangan jantung. Coba, serangan jantung. Nah, kenapa ini terjadi? Karena antara pikiran dan hati nggak nyambung. Maka iman itu ditegaskan. Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalu bil arkan, wa alqu bil jawarih. Nah, kalau hatimu, pikiranmu, mulutmu keluar kotor, karena Anda nggak ingat mati. Rasul sudah mengatakan besok rata-rata umur umatku 50, 60, 70. Yang lebih dari 70 itu sangat sedikit, kata Nabi. Andaikan aku memberi dia umur lebih dari 70, kamu tidak akan bisa menikmati dunia ini sebagaimana kamu lihat sebenarnya. Ya, sudah dibatasi, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Semakin tambah umurnya, kita semakin tidak bisa menikmati dunia ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah silaturahmi. Kamu akan bahagia selamanya. Orang itu kalau gampang silaturahmi gak bakal marah. Mau marah di mana, Mas? Pak, Bu. Orang yang punya ilmu itu kalau pikirannya gak bakal marah. Karena apa? Ketemu sama orang kaya tambah semangatnya. Saya ulangi lagi. Ketemu sama orang miskin tambah syukurnya. Ketemu sama orang pinter tambah ilmunya. Ketemu sama orang bodoh tambah hati-hatinya. Ketemu sama orang kolot berengkele, nguji kesabarannya. Memang Allah menciptakan manusia itu untuk rekasa. Rekasa bahasa Indonesia ini apa? Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Untuk rekoso. Orang merasakan nikmatnya kaya itu karena pernah miskin. Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Dan orang yang berorganisasi, kesempatan itu untuk banyak sekali. Maka saya ucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik. Bermanfaat, bersilaturahmi. Wow, itu enak, Mas. Kenapa sih kamu kok susah? Yang bikin kamu susah itu apa? Jangankan hidup, mati aja diurus oleh Allah. Loh, sudah sakit, kamu sekarang sakit aja nggak bisa apa-apa. Udah diurus sama dokter, sama perawat. Nggak kuat bayar, dibayar oleh pemerintah. Apa yang buat kamu sedih? Ayo, kamu mati. Nggak bisa mandi, dimandiin. Nggak bisa pakai baju, dikasih baju. Nggak bisa sholat, disolatin. Nggak berani berangkat ke kubur, diantar. Takut ditanya oleh malaikat, ditalkin. Ayo, yang di rumah sudah ada tetangga yang bantu. Ngapain kamu susah? Kena corona sedih. Kena macam-macam sedih. Nggak usah. Itu nanti kalau kamu sedih terus-menerus, berarti kamu tidak menerima qada dan takdirnya Allah. Tugas kamu itu sekarang adalah menerima dengan ikhtiar. Gitu. Mohon maaf saudara-saudaraku, makanya orang suruh silaturahmi. Jangan potong silaturahmi. Dan berorganisasi adalah cara terbaik untuk membangun komunikasi. Kamu bisa jadi raja di rumahmu, tapi kamu bisa menjadi rakyat kecil di luar sana. Jangan sombong. Ya, makanya saudaraku itu yang kelima. Yang keenam adalah husnudon, selalu berprasangka baik. Pasti kamu bahagia selamanya. Orang itu kalau berprasangka baik mah senang selamanya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangkamu. Ya. Sesuai dengan prasangkamu. Jadi Allah itu nyangka kamu baik ya baik. Maka kewaspadaan itu penting. Tapi husnudon itu lebih utama. Berprasangka baik aja lah. Jangan berprasangka buruk pada orang. Mohon maaf saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5-6 hal ini
menjadi kunci kebahagiaan. Kalau kamu nggak bahagia berarti kamu kurang ilmu. Kalau kamu tidak bahagia berarti kamu tidak berbakti kepada orang tua. Kalau kamu tidak bahagia berarti kamu sering makan makanan yang haram. Jadi hatimu menjadi beku. Kalau hati manusia sudah beku, lebih beku daripada batu. Batu kena air masih bisa berlubang. Tapi hati manusia kalau sudah beku, susah kena nasihat. Yang keempat, kalau kamu tidak bahagia berarti kamu tidak ingat mati. Sehingga perilakumu seenak kamu sendiri. Kenapa kamu tidak bahagia? Berarti kamu jalan silaturahmi. Wah, omae pager tembok. Wah, kayak CCTV, kayak satpam, jero saya kayak kire. Nah, itu rumah model apa? Silaturahmi. Kemudian yang keenam adalah kamu mesti berprasangka buruk terus sama orang. Sehingga banyak musuh dalam hidupmu. Maka kamu tidak bahagia. Mari sekarang, ya ini memang banyak sih mas. Karena waktunya mungkin nggak begitu banyak ya untuk acara ini.